Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladi wa dzurriyyati wa sahabati wa tabi'ina tabi'ina sholihin wal ulama'i wal wali Allah Husain Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhi almarhum Mbah Kiai Haji Gandung Danu Masyuri bin Sastra Kawiro wa ila ruhi almarhum Bapak Ustadz Kliwon Hadi Sudarmo Pintar Mukarya wa ila arwahi Jamil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Husan fi qaryati desa Sadahayu Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afahum al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Ibu Ustadz, Bapak Imam Masjid Jami Munawwarah, Bapak Ketua PKM, Bapak Mantan Lurah, Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz, para kasepuhan, sadayana rahimakumullah. Alhamdulillah nepi dina malam ke-12 bulan Ramadan. Alhamdulillah kita semuanya dapat diberikan ridha oleh Allah sehingga kita dapat berkumpul istiqomah meskipun capek, lelah dan sebagainya, tapi alhamdulillah kita dapat diberikan hidayah oleh Allah sehingga pada malam ini kita dapat berkumpul dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurahkan ke junjungan orang sadaya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargana, para sahabatna, para tabi'ina sholihin, lumampirna ka orang sadayana. Semoga orang sadayana senantiasa menjadi Rasulullah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini mari sama-sama kita mengkaji bab rukun iman, yang mana rukun iman ini merupakan pondasi yang sangat penting bagi kita semua umat Islam, yang mana jika pondasi ini rapuh maka rapuhlah ketakwaan kita kepada Allah. Maka iman ini harus kita perkuat dengan iman yang hak, tidak hanya iman yang nurul iman tetapi hakul iman. Kalau nurul iman itu adalah iman yang masih kategori ikut-ikutan, belum membuktikan. Kalau sudah hakul iman berarti imannya sudah membuktikan, sudah mengalami, sudah membuktikan secara langsung, tidak hanya baru nurul iman, cahaya iman. Tetapi memang awalnya kita berasal dari cahaya iman, nurul iman, yang nantinya harapannya dari nurul iman itu masuk ke hakul iman, yang mana semua itu ada prosesnya. Proses yang pertama adalah ilmu, laku, amal, dan istiqomah. Insya Allah dengan begitu maka iman kita akan iman yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan rukun Islam yang kemarin sudah disampaikan, harapannya itu menjadi memperkuat hakikat kita, rohaniyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali pada rukun iman, bahwa iman itu sering kita mendengar dari kita kecil sampai sekarang bahwa ada 6: iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, dan juga iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan juga iman kepada qada dan qadar. Itulah yang membedakan kita dengan umat yang lainnya. Karena iman di sini perlu kita pandang juga secara hakikatnya. Mari kita kaji bersama-sama tentang yang pertama, yaitu iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
perlu kita ketahui bahwa Allah itu adalah nama. Sama dengan suatu benda itu ada nama. Kursi namanya ini ya. Zatnya mana? Ya ini. Meja ya. Itulah nama. Allah, malaikat, kitab dan sebagainya. Allah memiliki nama ya. Pemilik nama siapa? Dialah hidup ya. Hidup di dalam hidupnya apapun. Hidup yang menyeliputi, menguasai, yang tidak bisa disamakan dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Yang mana Allah ini, hidup ini yang kami sebut dengan hidup, tetapi hidup ini bukan sifat. Hidup ini adalah yang laisa kamitslihi, yang tidak bisa disamakan dengan apapun. Semisal jika kita tarik ke belakang, perlu kita yakini bahwa diri kita ini dan alam semesta ini tidak lain jua dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita semua bukan Allah, bukan. Jangan sampai kita mengaku Allah. Ya, kalau kita mengaku Allah itu sudah kafir ya, sudah murtad ya, keluar dari wilayah Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah rohaniyah kita, jasmaniah kita kembalikan kepada Allah. Kita menyadari kita ini asalnya dari mana dan harus kembali kemana. Itulah hakikat kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah ini jangan engkau sembah ya. Sekali lagi, Allah jangan engkau sembah. Yang engkau sembah adalah sang pemilik nama. Betul nih Pak nggih? Yaitu hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kami garis bawahi, jangan engkau menyembah Allah. Maksudnya ya, tunggu dulu. Maksudnya jangan menyembah Allah itu jangan hanya kita menyembah sebatas nama ya. Karena bisa jadi bagi orang yang atau awam, Allah ini di dalam dirinya, dalam imannya itu baru sebatas nama. Dirinya belum bisa mengetahui mana Allah atau hidup yang sesungguhnya, sang pemilik nama Allah itu. Karena yang memberi nama Allah ya Allah itu sendiri. Dan yang harus kita sembah adalah zat sang yang tunggal yang memiliki nama Allah itu. Artinya gini, kalau kita hanya menyebut-nyebut nama Allah tanpa mengetahui alamatnya, zatnya, ciri-cirinya, sifatnya bagaimana, ya, maka kita dikatakan menyembahnya itu ibarat baru menyembah sebatas nama. Kami ibaratkan bahwa ibarat panjenengan memiliki mobil yang mewah. Mobil yang mewah di depan rumah. Mobil yang mewah ini merupakan syariat, lambang syariat. Bah itu sholatnya, zakatnya, puasanya, naik hajinya, sehebat apapun laku dohiriyah, mobil itu harus kita gunakan untuk ketemu dengan Mbak Desi katakanlah. Nah, selama ini kita di dalam rumah menyebut-nyebut nama Mbak Desi. Ya, Mbak Desi, Mbak Desi, Mbak Desi, Mbak Desi gitu. Tetapi kita belum pernah mempelajari atau diajak oleh orang yang sudah makrifat, katakanlah untuk berjumpa Allah ya. Kita sering hanya menyebut nama-nama Mbak Desi. Aku cinta engkau Mbak Desi, aku hanya mencintai engkau gitu, tetapi belum pernah ketemu. Nah, belum pernah ngerti, belum tahu alamatnya di mana. Syariatnya mobilnya itu hanya digunakan di depan rumah, tidak dipakai untuk ketemu Mbak Desi. Artinya apa? Laku dohiriyah kita bikin semewah mungkin, tetapi hakikatnya kosong akan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mobil ini biar bisa ketemu Mbak Desi, syaratnya satu. Ya, harus tahu alamatnya Mbak Desi di mana. Kemudian ciri-cirinya atau sifatnya Mbak Desi bagaimana. Zatnya orangnya itu bagaimana ya. Terus kemudian namanya Mbak Desi. Nah, itu. Tetapi untuk ke sana nggak mungkin kita kalau nggak tahu ya, alamatnya di mana, ciri-cirinya gimana, susah ya Pak. Bahkan mungkin ketemu di pasar, bahkan jejeran minum teh bareng, tetapi karena kita nggak ngerti kalau itu Mbak Desi ya nggak bakal ngerti ya, nggak bakal ngeh gitu ya. Ya itulah Allah gitu. Kita sering makan
dimakankan sama Allah, minum diminumkan sama Allah. Tapi kita selama ini nggak sadar karena nggak ngerti kalau Allah itu ada di situ gitu. Ya kita apa aja seolah Allah itu jauh sana ya. Allah itu jauh di langit ketujuh sana. Nah, itu nanti kita jelaskan agar kita semakin diberikan pahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke Mbak Desi tadi. Mobil bisa biar jalan berarti dia butuh diservis. Diservis inilah lambang sodako, harus sodako. Kemudian butuh yang namanya oli, itulah juga infak. Zakatnya juga sama diservis. Nah, biar bisa jalan butuh yang namanya bensin. Bensin itulah lambang ilmu, Pak. Jika syariat tidak diilmuni, maka tidak akan diterima oleh Allah lah, gitu ya Pak ya. Ya itulah lambang syariat kita itu harus diilmui dengan syariat dan hakikatnya. Ibarat kalau mobil itu butuh bensin. Bensin sudah diisi, servis sudah, jangan lupa pajaknya dibayar. Pajak itulah Idul Korban, setahun sekali. Jangan sepelekan itu bagi yang mampu, mohon maaf. Ya. Jadi kalau yang belum mampu ya nabung. Ya, sehari berapa? Insya Allah setahun nggak kekumpul, saya yakin 2 tahun gitu loh Pak. Yang penting ada kemauan untuk nabung. Nah, korban itu ibarat membayar pajak Pak. Kalau nggak dibayari pajak, nanti kalau ada razia dicegat, nggak jadi ketemu Mbak Desi Pak. Masuk ke kantor polisi, nauzubillah min dzalik ya. STNK ini tidak dipajaki ya. Itu penting. Maka jangan disepelekan tentang zakat, infak, sedekah, dan juga Idul Korban. Itu laksana itu. Terus kemudian agar kita nyampe ke Mbak Desi, mobil itu kita harus memiliki guru pendamping ya, yang sudah paham tentang rumahnya Mbak Desi. Nah, lah gitu nih Pak nih. Jangan sampai salah cari guru pendamping yang seolah-olah ngerti ternyata dia belum pernah ketemu ya. Apalagi dia buta, mohon maaf. Lah bagaimana orang buta mau menduduh ke rumah Mbak Desi wong dirinya buta, mohon maaf nih Pak nih. Itulah. Nanti pasti ketabrak-tabrak ya, tersasar-sasar. Maka penting bahwa kita harus mendapatkan guru akhirat. Yang mana guru akhirat ini cirinya adalah dirinya selalu menggeret hati kita untuk kembali kepada Allah. Tidak akan guru akhirat ini akan mengajarkan dirimu untuk kepada selain Allah. Contoh keduniaan, ke arah selain Allah. Enggak akan. Dirinya selalu hanya untuk Allah yang dia bicarakan. Ngomong sak ngomong, tetap akhirnya geret hatimu kepada Allah ya. Meskipun awalnya ngomong dunia, endingnya adalah menggeret hatimu ke Allah. Itulah ciri akhirat, guru akhirat. Yang dia sudah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, kalau sudah guru akhirat di samping jenengan di jok mobil paling depan itu, maka engkau adalah nyetir ya. Guru akhirat itu punya GPS. Oh, itu rumahnya Mbak Desi, tinggal klik. Nah, jalan yang kita lewati itulah thoriqoh ya. Syariat mobil thoriqoh itu jalan. Nah, hakikat itu tujuan, Pak. Tujuannya kemana? Alamatnya Mbak Desi ya. Alamatnya Allah itu di mana? Allah itu tidak punya alamat ya. Karena Allah itu tidak bertempat. Sehingga kalau kita menunjukkan bahwa Allah itu di mana, itu butuh dengan iman ya. Jangan disamakan Mbak Desi tadi. Mbak Desi tadi hanya analogi ya Pak ya. Hanya perumpamaan. Allah itu sangatlah dekat. Di Al-Quran dikatakan bahwa alamat Allah secara syariat itu sangat dekat. Tetapi hakikatnya dekatnya dengan kita itu Allah tidak bertempat ya. Nek coroh saya dengan Pak Trisyanto kan dekat ya kayak gini ya. Jangan dibayangkan dekatnya Allah itu seperti saya dengan Pak Trisyanto seperti ini. Seolah Allah itu butuh tempat itu kan untuk dekat dengan kita. Dekatnya Allah di dalam Al-Baqarah itu maksudnya Allah itu tidak berjarak, tidak bertempat, tidak di dalam ruang dan waktu, tetapi yang menyelimuti semua ya, menyelimuti semua itu dan yang membentuk semuanya itu gitu loh. Karena apa? Semuanya itu adalah nurullah, cahayanya Allah. Jadi dekatnya Allah dengan kita itu semacam itu. Ibarat Allah itu matahari, kita semua itu cahayanya. Nah, kan nggak ada jarak, nggak ada perbedaan. Itulah pentingnya kita memiliki ilmu
sampai guru akhirat, sampai nduduhke ketemu Mbak Desi. Tetapi apa yang terjadi ketika sampai di depan rumahnya Mbak Desi, sampai gerbangnya, ya guru akhirat itu nduduhke itu loh Mbak Desi ya. Silahkan masuk. Ya. Mobilmu ya diparkir, Mbak Desi gurumu juga diparkir di depan ya. Artinya apa? Kalau sudah ketemu Allah, syariatmu, gurumu, ilmumu, zakatmu itu jangan diakui semuanya. Syarat ketemu Mbak Desi itu seperti itu. Sama seperti Rasulullah ketika Mi'raj, buruknya diparkir ya. Nabi Ibrahim aja diparkir ya. Dan Nabi Ibrahim sama malaikat Jibril aja diparkir ya. Di langit 7. Artinya apa? Malaikat Jibril itu lambang ilmu, Pak. Enggak boleh kalau mau ketemu Allah di Sidratul Muntaha Mustawa Arsy yang sejatinya di hatimu, itu ilmumu engkau aku, burukmu yang lambang harta, tahta, wanita itu masih engkau tumpaki, yang enggak mungkin bisa ketemu Allah. Ya, diparkir semuanya itu di langit ke-7 sana. Ya, jadi itu harus kita lepas semua dah, pas. Itulah hakikat iman kepada Allah. Bahwa sejatinya sudah kita sampaikan bahwa semua alam semesta ini dan juga alam yang gaib maupun yang nyata itu sejatinya adalah pancaran nurullah. Nurullah itu cahaya Allah. Apa hakikat cahaya Allah? Itulah Nur Muhammad. Ya. Kalau kita tarik ke belakang, diri kita ini dibentuk dari satu sel sperma. Ya. Satu sel sperma itu kok bisa bergerak? Coba, padahal itu belum ada ruhnya. Ayo, siapa yang menggerakkan itu? Ya. Apakah dia punya nyawa? Berarti nyawa itu di dalamnya di dalamnya selnya itu ada Sang Maha Hidup yang menggerakkan. Itulah Nur Muhammad. Nur Muhammad merupakan pancaran dari hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pembentuk semuanya. Itu baru manusia. Belum zat yang namanya di situ adalah udara, air, angin, dan api. Sama. Mereka terbentuk dari yang namanya atom. Sama, manusia itu juga ada atom. Di dalamnya sel itu ada atom. Di dalamnya atom itu ada cahaya. Cahaya itu ada nur. Nur itu ada hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air, api, angin, udara. Nah, itu juga pembentuknya adalah atom. Atom itu adalah di dalamnya ada Nur Muhammad, nyambungnya adalah kehidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau malaikat diciptakan dari cahaya, cahaya pun juga sama. Ya, cahaya itu dari atom, atom itu dari di dalamnya unsur terdalamnya adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad di dalamnya lagi ada hidupnya Allah. Tidak lepas dari hidupnya Allah. Setan atau jin dari api pun sama, ya. Ya, kenapa nggak terlihat oleh kita? Karena jangkauan mata kita ini yang dibatasi oleh hidupnya Allah. Ya. Nah, kalau dibukakan, nah itu akan menjadi kacau keseimbangan alam semesta ini. Ya. Maka dibatasi oleh Allah. Api sang pembentuk jin itu juga sama dengan kita. Di dalamnya ada atom, ada Nur Muhammad. Nur Muhammad ada hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lain dari hidupnya Allah. Nah, itulah alam semesta ini, Pak. Ya, surga, neraka, yang gaib, yang nyata. Itu semuanya tidak lain dan tidak mungkin tidak terselimuti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk para kekasih Allah, Nabi Adam, nenek moyang kita. Ya. Kita berasal dari sel sperma bapak kita, lah gitu nggih. Bapak kita dari sel sperma bapaknya kita lagi ya. Bapung gitu terus. Sejatinya dari sel spermanya Nabi Adam. Ya. Ya kan? Kayak gitu toh. Nabi Adam dari mana? Dari tanah. Tanah unsur pembentuknya apa? Ya sama. Tanah itu jika dipecah ada atom, atom dipecah lagi ada proton, neutron, elektron, dipecah lagi ada cahaya, wujudnya cahaya Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah dari hidupnya Allah yang memancarkan nurullah semuanya itu. Nah, kita dari yang menyadari yang awalnya dari hidupnya Allah dipancarkan Nur Muhammad. Nur Muhammad menjadikan manusia. Kewajiban kita dari manusia ini, temuilah Nur Muhammad. Itulah hakikat sholawat. Ya, ini ketemu. Hakikat sholawat itu, ya, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Engkau menemui Nur Muhammad yang menjadi unsur pembentuk alam semesta ini. Ada hadis yang mengatakan tidak akan alam semesta ini aku bentuk kalau tidak aku ciptakan Muhammad.
Nah itu, kalau syariat oke, Nabi Muhammad ya. Kita bicara hakikat. Ya. Nur Muhammad secara hakikat ini adalah itu tadi, pancaran cahaya Allah yang menjadikan seluruh alam semesta ini tercipta. Ya, itulah sholawat, hakikat sholawat. Temui, kembalikan rohaniyahmu, jasmanimu, ilmumu, amalmu, bahwa itu semua unsur pembentuknya adalah Nur Muhammad. Sehingga kalau kita bersolawat, artinya diri kita memandang Nur Muhammad, tetapi jangan hanya berhenti di Nur Muhammad, temuilah hidup yang menyeliputi Nur Muhammad ini. Ya, maka sholawat itu balik ke diri kita, Pak. Ya. Setiap doa yang kita berikan, ya, kita lantunkan kepada Allah untuk Nabi Muhammad, yang balik untuk kita. Karena apa? Nabi Muhammad, diri kita, dan Allah, ya, semuanya ini tidak terpisah-pisah. Ya, mohon maaf, secara hakikat nih Pak, tapi bukan berarti kita mengaku Allah, bukan. Ya. Sejatinya gitu loh. Sejatinya kita bersolawat, sing gerakkan, sing menggetarkan hati ini solawat siapa? Allah lah. Nah, kita menyolawati siapa? Rasulullah, ya kan? Rasulullah yang menyampaikan ke Rasulullah siapa? Allah sendiri, ya kan? Rasulullah. Kemudian di dalam jiwanya dan di luar jiwanya Rasulullah siapa? Hidupnya Allah juga. Ya. Cara Rasulullah dari sholawat itu memberikan syafaat ke umatnya. Sejatinya yang memberikan kekuatan Rasulullah memberikan syafaat ini siapa? Ya Allah. Iman kita seperti itu, Pak. Ya. Tetapi jangan diambil hakikatnya tok. Ya. Tetap secara syariat, secara akal kita bersolawat, secara lisan kita bersolawat melalui guru kita, ya, melalui bertawasul melalui guru kita, bersolawat kepada Nabi. Nah itu kita jelaskan nanti di rukun iman yang malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan qadha dan qadar. Maka kita pahami dulu hidupnya Allah ini. Hidup Allah ini nanti akan terpecahkan melalui 20 sifat wajibnya bagi Allah. Ya. 20 sifat wajib Allah ini akan kita bahas nanti setelah rukun iman ini selesai kita disampaikan, ya, agar semakin memantapkan bahwa iman kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'min billah. Hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun prosesnya awalnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menemui Nur Muhammad dulu. Ya, tetapi jangan hanya berhenti Nur Muhammad. Temuilah hidupnya Allah. Nah, kalau secara syariat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu kita bisa bertauhid manakala melaksanakan perintah, ya, perintah atau dari Rasulullah dan larangan dari Rasulullah lah gitu nih Pak nggih. Itu adalah syariat. Tetapi hakikatnya tolong temuilah Nur Muhammad di dalam dirimu dan di luar dirimu. Yang mana Nur Muhammad ini adalah cikal bakal cahaya yang membentuk alam semesta, dan itu semua ada dalam dirimu, hidupmu, yang bisa engkau temui dengan rasa su'aul basirah. Yang mana Nur Muhammad itu tembusnya adalah hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi Nurullah ini menyilaukan kita, ya, salah, apel, ya, pemajikan, ilmu, amal, ibadah, kan Nurullah semuanya itu. Temuilah hidup menembus ke situ, ya, maka kita sering diuji oleh Allah, ya. Bagi orang yang ingin wusul atau salik, seorang salik ingin kembali kepada Allah, pasti mengalami ujian-ujian, yang mana hakikat ujian ini adalah sejatinya untuk mengajak ruhaniyah kita kembali ke Allah. Itu aja. Bah itu dinilai cobaan, bah itu dinilai ujian, bah itu dinilai azab atau hukuman, ya, bah itu dinilai peringatan. Intinya satu, ruhaniyahmu kembali kepada Gusti Allah. Itu saja. Nah, jadi masalah tadi di awal kita berbicara tentang ujian dan sebagainya, kita simpulkan bahwa semua itu tujuannya cuma satu, mengajak rohaniyah kita kembali keluar. Kita diuji dengan harta, ya, yang tadinya kaya jadi seret, itu untuk membunuh pengakuan dirimu terhadap harta. Ya. Kalau nggak digitukan, engkau akan berkasih masalah terus dengan harta, lah gitu nih Pak, nih.
tidak akan menembus mataharinya gitu loh. Yang kau lihat tersilokan oleh cahaya matahari. Ya. Maka ada orang yang sombong, seolah dirinya sudah ma'rifat. Jika kamu ma'rifat, coba tengah hari, siang hari, engkau melihat ke atas, coba kamu bisa melihat nyatanya matahari enggak? Loh, itu kan isyarah, Pak. Bukan berarti agung-agungan lihat matahari ya. Terus nanti mataharinya bisa kelihatan yang sesungguhnya. Lah itu merusak mata malah ya. Melihat Allah emang dengan mata kepala. Nah itu berarti dirinya ngajinya nggak tutup ya. Ciri bahwa ngajinya tidak tuntas ya. Yang dimaksud isyarah itu adalah rohaniyahmu jangan terselokkan oleh cahaya nurullah. Ibarat matahari jangan terselokkan oleh cahayanya matahari. Maka engkau harus menembus sang pemilik cahaya itu. Kalau matahari ya matahari, kalau sang pemilik semua alam semesta ini ya hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam apel, hatimu sudah tidak mungkin dibohongi lagi. Yang hak adalah hak. Di dalam salak itu ada hidupnya Allah. Ya. Tidak mungkin hatimu hanya berhenti di salaknya saja. Ya. Tetapi temuilah hidupnya Allah. Itulah Pak, rukun iman kita kepada Allah yang pertama, yang nanti akan diturunkan kepada malaikat, kitabnya, rasulnya. Nah itu kan lapis-lapis alam Pak sebenarnya. Karena alam ini sejatinya bertingkat-tingkat. Alam itu bertingkat-tingkat ya. Alam ketuhanan itu meliputi semua alam. Karena kita orang yang mohon maaf ya, terlalaikan oleh kepada Allah, maka menjelaskannya pun tidak langsung. Maka di dalam alam makhluk Allah akan menciptakan iman kepada malaikat. Allah menciptakan iman kepada kitabnya. Allah menciptakan iman kepada nabinya, kiamatnya dan khodarnya. Karena apa? Ya mohon maaf nek jelaskan mengingatkan kepada sekolah kan ya dari TK nggak langsung jujuk kuliah kan Pak ya. Nah itu maksudnya gitu. Sejatinya nanti iman yang semua ini menggiring. Oh ternyata semua iman ini hak mutlak itu ya hanya hidupnya Allah. Jangan tercampuri. Nanti kalau nggak gitu, nanti engkau akan muja-muji. Bisa jadi pemuja malaikat bisa. Mohon maaf. Pemuja kitab banyak. Ya. Pemuja nabi banyak. Ya. Penyembah nabi banyak loh. Mohon maaf saudara kita Nabi Isa yang akhirnya dituhankan, dianggap sebagai anak Tuhan. Iya enggak? Iya. Hati-hati, bisa sampai ke situ loh. Iman kita terpelesetnya itu manakala rohaniyah kita tidak melihat hidupnya Allah di semuanya itu. Cara bahasa kerennya itu diakadiyahkan. Ya. Diakadiyahkan itu ditunggalkan gitu. Oh, di dalam hidupnya malaikat itu siapa sih sebenarnya yang berperan? Kita sudah sepakat bahwa selain Allah itu adalah wasiyullah. Masih wallah, artinya sesuatu selain Allah. Sesuatu selain Allah itu tergolong makhluk. Sifatnya makhluk, la haula wala quwata illa billah. Setuju itu Pak nih? Sifatnya makhluk itu adam. Sifat wajibnya bagi Allah wujud. Ya. Berarti meskipun Allah menurunkan iman malaikat dan sebagainya itu untuk proses kita Pak menuju akadiyah. Ya. Karena apa? Coba angen-angen. Kita malam ini diturunkan ilmu seperti ini. Cara syariat yang berperan siapa? Malaikat Jibril lah gitu nggih Pak nggih. Tetapi coba angen-angen. Angen-angen aja. Malaikat Jibril itu sejatinya sing gerakkan sapa? Sing membentuk unsurnya siapa? Allah juga. Kalau engkau hanya berhenti malaikat Jibrilnya, nanti bisa nyambat ke malaikat Jibril, Pak. Bisa muja-muji malaikat Jibrilnya. Padahal sedangkan malaikat Jibril itu tidak ingin dipuja-puji oleh makhluk. Ya. Itulah hakikat. Maka tolong jangan diterima dengan ilmu syariat. Karena ini ranahnya berbeda. Tetapi bukan berarti membatalkan pelajaran syariat, tidak. Karena semua itu ada batas atau makomnya masing-masing. Yang tidak saling menyalahkan, tidak. Ya, jadi kami mengajak dengan rukun iman ini hati-hati.
Jika engkau memandang malaikat, rohaniyahmu harus memandang hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam malaikat Jibril sebagai pemberi ilmu, jangan kau menuduh malaikat Jibril itu memiliki ilmu, jangan. Yang memiliki ilmu tetap Gusti Allah lah gitu loh Bang. Harus mutlak ke situ. Ya, agar rohaniyah kita murni tauhidnya, ya, tidak tercampuri oleh sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Tetap secara syariat kita meyakini bahwa malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Rasulullah. Malam ini adanya ilmu seperti ini karena itu adalah pelannya malaikat Jibril, syariat. Tetapi rohaniyah kita mengatakan semua yang berperan hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Rasakan itu, Pak. Nah, coba kalau malaikat Jibril tidak diliputi oleh hidupnya Allah, bisa ngasih ilmu? Ya nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Ya. Nggak bisa malaikat Jibril seenaknya sendiri tanpa titah atau tanpa ridhonya Allah. Lah gitu deh. Nggak mungkin seenaknya gitu. Artinya apa? Berarti Sang Maha Berkuasa adalah hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah malaikat Jibril, Mikail sang pemberi nikmat. Ya, Mikail pemberi nikmat ya. Mikail pemberi nikmat. Nikmat. Coba kita bisa makan, minum yang ngena ya. Memang prosesnya kita menyadari itu dari Mikail, Pak, prosesnya. Tetapi kalau pengen cepet ya langsung saja hidupnya Allah gitu loh. Kalau pengen cepet gitu ya. Nggak salah kalau kita menyadari, oh karena adanya malaikat Mikail yang digerakkan oleh Allah, saya bisa makan enak, saya bisa tidur enak, saya bisa menikmati ilmu ya. Yang beri ilmu itu malaikat Jibril, tapi yang ngasih kenikmatan ilmu itu malaikat Mikail. Tetapi rohaniyah kita sadari, oh Mikail itu pun ya tidak lain jua ya Allah ternyata ya. Sing ngasih nikmat Allah, sing diberi kenikmatan Allah. Akhirnya apa? Hilang, fana semua. Sing hak mutlak hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mikail, Israel pencabut nyawa, pencabut ruh ya. Itulah kenapa malaikat Israel ini merupakan dicabut kenikmatannya ya. Tidak hanya nyabut nyawa, tetapi nyawa kita ini jenengan sadari Pak nggih, itu sejatinya sudah perlahan dicabut oleh malaikat Israel. Coba renungi aja. Yang tadinya tuur, kuat, jak mulai cekut-cekut. Itu malaikat Israel sudah mulai bekerja loh. Ini bicara torikoh loh ya. Bicara torikoh ya, belum makrifat ya. Itu sudah dari sekarang nyabut itu loh. Nggak ujuk-ujuk ya. Tetapi kita nggak sadar itu. Uban mulai bertambah ya, Pak Manten sudah mulai banyak ubannya itu. Itu sudah 40 tahun katanya Mas. Semenjak 40 tahun malaikat Israel itu sudah mulai mencabuti nyawa itu. Jadi ya itu. Jadi kita harus sadar ke situ ya, yang mulai tua kolot ya. Tidak melihat itu sebenarnya, tetapi itu ada sebagai iman. Tetapi sadari, oh sing memutihkan uban ini ya Allah, ya kan gitulah Pak ya. Sing jemput ruh ya Allah. Ya. Itu semuanya gitu. Jangan jangan imanmu berhenti di malaikat Israel punya kemampuan nyabut nyawa tok, tetapi kemampuan malaikat Israel nyabut nyawa itu karena diberikan kemampuan oleh Allah. Itu maksud saya Pak. Ya, jadi itu saja, kita lanjut untuk pertemuan selanjutnya. Sudah menyampai ke hakikat malaikat ya. Malaikat aja belum tuntas ya, masih ada beberapa malaikat lagi yang Allah tadi nanti akan kita pertajam di 20 sifat wajibnya ya. Maka sebagai pembuka tadi, iman kepada Allah itu intinya satu ya. Iman semua apapun, bah itu kepada malaikat, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada kiamat dan qada dan qadarnya, itu sejatinya sing berperan hanya tunggal ya.
sing beriman, sing membuat iman, sing diimani, ya. Akhirnya dirimu kemana arahnya? Ya, mohon maaf, ya. Sampai menetapkan hidupnya Allah, menetapkan hidupnya Allah, hidupnya Allah. Itulah hakikat iman kepada Allah, bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita, tetapi dekatnya tidak berjarak, yang menyelimuti kita semuanya, sehingga diri kita fana. Yang harus kita tetapkan adalah tajalli mutlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kita akan bertajam di besok malam insyaallah tentang iman kepada Allah, terus kemudian iman kepada malaikat kita tuntaskan, dan malam-malam selanjutnya iman kepada kitabnya, rasulnya, dan kemudian hari kiamat. Apa sih kiamat? Kan kemarin sudah kita buka nggih. Yang hari kiamat kemarin sudah ya, ya itu arahnya. Ya, Papung terus pendek inget ya, iya itu. Nah, hakikat kiamat itu tadi malam ya, tadi malam. Maka inti hari kiamat itu adalah kehancuran alam semesta di dalam diri kita, termasuk diri kita sendiri itu. Prosesnya apa? Macam-macam ya. Kita diberi sakit, mohon maaf, itu tujuan Allah adalah untuk membunuh keakuan. Aku yang merasa bisa, ini itu adalah dengan diberi sakit, ya ternyata ya, kita ini tidak bisa apa-apa, tidak ada kekuatan. Itu yang pengen Allah tuh kesadaran itu loh Pak, maksudnya Pak. Nah engkau segera sadar situ, saya yakin cepat sembuh gitu, cepet. Ya. Menurut saya kudu dipayang. Ya, mohon maaf ya Pak. Itu kan tidak bisa kuasa apa-apa. Ya, mohon maaf ya Pak Haji ya, jangan tersinggung ya. Ini ada ilmu. Ya harus ke situ arahnya. Itu. Kalau tidak ke situ kan jadi cepat sadarnya ke situ itu loh, membunuh keakuan. Oh mungkin aku merasa aku yang bisa ke cai, aku yang bisa ke masjid, aku yang bisa ke lompang sana sini. Itu sadari, semua hapus semua, dibunuh dengan diberi sakit oleh Allah. Itu kasih sayang loh Pak, sayang itu Allah. Satunya. Sayang sama Allah itu, disayang oleh Allah, disayang oleh Allah. Nah kalau nggak gitu dicor kelawar seperti Pak Sambil tadi ngomong itu kalau yang nggak puasa hidupnya ngena, ya itu secara nafsu memang ngena. Ya. Tetapi bagi Allah ajar power mana gitu kan. Ya itu Pak, guys. Justru kita tuh sedih kalau kok ke Allah nggak mengingatkan ya, ke Allah nggak menegur, itu harusnya sedih ya. Tenang bermuara dari nafsu. Guys, itu nggih Pak nggih. Sebagai hakikat iman kepada Allah. Ya, jadi nek kita bahas sebenarnya butuh waktu yang sangat lama, tetapi kita persingkat di bulan Ramadan ini agar apa? Nanti pengembangannya setiap malam Jumat. Detail-detailnya itu setiap malam Jumat itu loh. Karena ini adalah sekilas sebenarnya dari awal rukun iman, rukun Islam, rukun iman, dan nantinya sampai ke 20 sifat wajib bagi Allah, terus kemudian hakikat zikir ya, kemudian baru 4 kunci agar kita bisa wusul kepada Allah, ditambah sebelumnya nanti ada Lailatul Qadar dan nuzul Quran. Apa itu hakikatnya? Insya Allah semua itu agar menjadikan hati kita semakin cerah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebih kami mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.